Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nova Hidayat dari kelas 2 Mekatronika B, NRP 31101911049. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah problem dengan skinematik sebuah blower, yaitu using multiple refresh frame. Di sini sudah ada skinematik dari problem kita, yaitu sebuah blower dengan di sini ada blade ataupun kipas dari blower ini yang akan berputar dengan kecepatan 2500 rpm. Di sini juga ada inlet dan juga outlet untuk jalur masuk dan keluarnya udara. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam simulasi ANSYS Fluent. Pertama kita akan import dulu mesh dari model yang kita punya, kemudian masuk ke setup, oke. Ini adalah tampilan awal dari ANSYS Fluent. Di sini kita punya skema model yang kita lihat di skinematik PDF tadi. Ini ada inlet, outlet, dan juga ini ada blade-nya ataupun kipas dari blowernya tadi. Selanjutnya kita akan menentukan unit dari kecepatan sudut yang akan digunakan untuk satuan dari kecepatan blade-nya nanti yang akan berputar. Kemudian masuk ke dalam model viscose model, saya menggunakan K-epsilon dengan model standar, dan juga enhance wall treatment untuk near wall treatmentnya. Masuk ke material. Di sini untuk materialnya kita akan menggunakan air ataupun udara dengan properties density dan viscosity-nya itu default. Setelah menentukan material, kita masuk ke seal zone condition. Di sini ada 3 macam kondisi, yaitu casing, inlet, dan rotor. Untuk casing dan inletnya itu bersifat stationary, konstan, artinya diam dan tidak bergerak. Sedangkan untuk rotornya akan bergerak, berputar. Oleh karena itu saya akan mengaktifkan frame motion dan memberikan nilai untuk rotational velocity-nya sebesar minus 2500. Kenapa minus? Karena putarannya adalah clockwise atau CW yang akan berputar searah jarum jam. Oleh karena itu saya lakukan minus. Kemudian kita masuk ke dalam display, deselect semua interiornya sehingga menampilkan model yang akan ada di samping sebelah kanan bawah saya. Kita masuk ke konsol. Kita akan mengidentifikasi nama dari model ini. Zone mesh saya isi 4 sesuai dengan perintah di modul. Sini sudah terdisplay ya treat mesh-nya. Kemudian kita masuk ke dalam boundary condition. Di sini ada inlet. Untuk inlet di sini saya biarkan saja. Artinya saya akan menggunakan informasi default. Kemudian masuk ke wall, blade. Oke. Di sini untuk wall motionnya saya berikan moving wall karena blade ini akan berputar dengan motion rotasional. Di sini speednya 0 karena kipas ini akan diputar oleh fluid conditionnya, fluid zone-nya. Artinya blade ini akan diputar oleh udara yang mengalir di dalam
blower ini. Setelah itu masuk ke mesh interface, manual create. Di sini saya membuat mesh interface untuk mendapatkan hasil kalkulasi dan persamaan yang lebih tepat sasaran untuk interface-nya. Saya beri nama ITN1 untuk interface 1 dan 2 di zona 1 dan zona 2, create, dan juga INT2 untuk interface 3 dan interface 4 di zona 1 dan zona 2, create. Oke, setelah selesai kita close. Kemudian masuk ke dalam method. Di sini untuk skemanya saya tetap menggunakan couple, dan untuk turbulent kinetiknya menggunakan second order. Begitu juga untuk turbulent dispoint rate-nya saya menggunakan second order. Jangan lupa untuk pseudo transientnya tuh di select. Kemudian masuk ke monitor residual. Untuk absolute kriteria dari continuity itu diubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Kemudian masuk ke report definition, new, surface report, volume flow rate. Ini saya centang semua agar dapat ditampilkan nanti. Kita checklist outletnya. Di sini saya akan menampilkan volume flow rate di setiap outlet atau keluaran di setiap iterasinya. Kita close saja. Setelah itu kita masuk ke initialization, hybrid initialization. Oke, sebenarnya selesai. Kemudian kita akan save. Export cache and data. Oke. Selanjutnya kita akan run calculation. Untuk number of iteration-nya saya kasih 150 iterasi sesuai dengan perintah modul. Kalkulasi. Di sini sudah tampak grafik dari volume flow rate dari outlet yang tadi kita sudah tentukan di report definition. Kemudian saya ingin melihat kontur dari model ini dari static pressure-nya. Kita display. Nah, di sini sudah terlihat kontur ataupun warna dari yang terlihat, kontur analisis dari static pressure-nya. Semakin berwarna merah warna dalam blower ini, maka akan semakin tinggi pula pressure-nya. Dan bisa dilihat pressure paling kecil berada pada bagian atas blade-nya di sini, sedangkan untuk tekanan paling besar ada di bagian bawah dan sisi luar bagian yang berkaitan dengan blade-nya. Bisa dilihat. Kemudian kita lihat bagian vektor untuk velocity magnitude. Oh ya, untuk scale-nya jangan lupa untuk diganti. Scale di sini adalah banyaknya
anak panah yang akan mengindikasikan nilai dari velocity magnitude-nya ini. Semakin besar scale yang kita tentukan, maka semakin besar juga anak panah yang dihasilkan. Untuk memperjelas hasil analisa, kita kasih 3. Nah, bisa dilihat nilai terbesar ada pada bagian atas blade bertolak belakang dengan pressure tadi, dimana pada bagian bawah blade ini memiliki velocity magnitude yang paling kecil sesuai dengan indikator yang ada di sebelah kirinya. Oke. Kemudian kita masuk ke report flux. Di sini mass flow rate untuk inlet dan juga outlet. Compute. Nah, bisa dilihat untuk resultnya di sini ada net, di mana net ini merupakan selisih dari inlet ataupun outlet. Bisa dilihat bahwa nilai dari selisih tersebut ataupun error ini sangat kecil, sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil dari simulasi kali ini itu cukup tepat dan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai dari velocity magnitude terbesar ada pada bagian atas blade, dan sedangkan yang paling kecil ada di bagian samping dan bagian bawah kipas ini. Sedangkan untuk kontur, kebalikan dari kontur untuk pressure static itu bagian paling kecil terdapat pada bagian atas, dan bagian paling memiliki tekanan ada di bagian sisi bagian bawah blade. Sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.